Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan jalan-jalan unik. Hari ini saya akan melanjutkan kisah perjalanan Syekh Jangkung atau Saridin yang bertarung melawan siluman ular penunggu alas roban dan ribuan pasukan di salah satu kerajaan Sumatera, tepatnya daerah Palembang. Pada kisah video sebelumnya mengenai Sunan Kudus dan Saridin diceritakan setelah dikejar-kejar pasukan Kadipaten Pati, Saridin kemudian berguru ke Sunan Kudus. Di Padepokan Sunan Kudus, dia diremehkan para murid-murid Sunan Kudus. Dengan sangat terpaksa, Saridin menunjukkan karomahnya, seperti bersahadat dengan cara menjatuhkan dirinya dari atas pohon kelapa dengan posisi kepala berada di bawah. Namun Saridin tetap sehat walafiat. Kemudian Saridin juga membuktikan karomahnya yang lain. Dia berkata, setiap air ada ikannya, dan ucapan Saridin terbukti nyata. Kemudian Saridin dikerjain sama murid seniornya, disuruh mengambil air dengan keranjang bolong. Lagi-lagi Saridin menunjukkan karomahnya aneh bin ajaib, air dalam keranjang tidak tumpah. Setelah itu Saridin dianggap jumawa oleh Sunan Kudus karena menunjukkan karomahnya atau kesaktiannya untuk menjaga keimanan umat agar para murid tidak memuja kehebatan Saridin dan fokus belajar agama Islam. Akhirnya Saridin diusir dari Padepokan Sunan Kudus. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silahkan Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan info terbaru dari channel ini. Singkat cerita, dalam perjalanan pengembaraannya, Saridin lalu bertemu dengan Sunan Kalijaga atau Syekh Malaya, gurunya. Kemudian, Saridin diperintahkan untuk bertapa di lautan dan hanya dibekali 2 buah kelapa sebagai pelampung untuk bertahan hidup di laut. Dia juga diperintahkan boleh makan asal ada makanan yang datang, boleh minum hanya dari air hujan. Setelah berapa hari dan berbulan-bulan bertapa, akhirnya Saridin terdampar di salah satu kerajaan di Pulau Sumatera, atau tepatnya di daerah Palembang, yang belum masuk kekuasaan kerajaan Mataram. Saat sang raja menggelar ribuan pasukan di alun-alun, dalam sambutannya dia meremehkan Sultan Agung dan akan menyerang Sultan Agung di tanah Jawa. Sebagai hamba Mataram, Saridin menyela omongan sang raja dan sekaligus ingin menguji kesaktian sang raja. Aku bisa menghitung kekuatan pasukan kerajaan ini yang Paduka gelar di alun-alun kerajaan, kata Saridin. Ribuan pasukan itu telah siap siaga untuk menyerang Sultan Agung Mataram. Lalu sang raja menjawab, ya, coba kalau kamu bisa menghitung ribuan pasukanku dengan tepat, aku akan mengaku kalah sama kamu, Saridin. Tiba-tiba Saridin melesat dengan cepat ke atas pasukan dan berlari dari ujung tombak satu ke tombak yang lain, yang posisinya mengacung ke langit. Kemudian Saridin melaporkan jumlah pasukan yang berbaris ke hadapan raja. Melihat kejadian itu, raja pun nyalinya ciut setelah mengetahui kesaktian Saridin. Di saat itu pula sang raja tunduk kepada Saridin. Namun Saridin tidak menerima sembah bakti. Dia menyarankan untuk tunduk kepada Sultan Agung saja karena dia adalah hamba Mataram. Dengan demikian, raja tersebut sekaligus tunduk kepada Raja Mataram, yaitu Sultan Agung, tanpa perlawanan. Saridin selain sakti dikenal sebagai ahli ibadah, jiwa sosialnya juga tinggi, rajin membantu kaum duafa dan para fakir miskin, serta sering berdakwah agama Islam. Sampai akhirnya kehebatan Saridin didengar oleh Sultan Agung. Pada suatu ketika, Sultan Agung merasa kebingungan atas pengaduan rakyatnya yang berada di alas roban. Warga mengadukan kejahatan Ki Jati, sang penguasa alas roban yang sangat kejam,
dan sering membunuh warga yang akan membuka ladang pertanian di daerah tersebut. Warga juga mengadukan bahwa Ki Jati adalah seorang yang sakti dan bisa berubah menjadi siluman ular yang jahat dan ganas. Demi kesaktian dan ilmu hitamnya, Ki Jati menculik gadis-gadis muda di sekitar Alas Roban untuk dijadikan tumbal agar dia bertambah sakti dan tidak terkalahkan. Sultan Agung kemudian meminta bantuan Syekh Jangkung atau Saridin untuk menumpas Ki Jati. Mendapat perintah dari Sultan Agung, Syekh Jangkung segera mendatangi Ki Jati dan terjadilah pertempuran hebat. Namun, Saridin akhirnya bisa mengalahkan Ki Jati. Kemudian, Ki Jati berjanji akan meninggalkan Alas Roban. Tetapi dendam Ki Jati nampaknya belum pupus kepada Syekh Jangkung. Keberhasilan Syekh Jangkung mengalahkan penguasa Alas Roban mendapat penghargaan dari Sultan Agung. Saridin atau Syekh Jangkung kemudian dinikahkan dengan kakak perempuan Sultan Agung yang bernama Retno Jinoli. Namun, pada saat Syekh Jangkung akan melaksanakan pernikahan dengan Retno Jinoli, Ki Jati yang masih menyimpan dendam kepada Saridin lalu berubah menjadi siluman ular dan masuk ke tubuh Retno Jinoli, calon istrinya. Kemudian, Saridin berhadapan dengan Retno Jinoli yang sudah dirasuki siluman ular Alas Roban. Dengan berbekal ilmu agama yang diajarkan Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, Syekh Jangkung kemudian meruqyah calon istrinya, dan siluman ular itu keluar dari raga Retno Jinoli. Sampai akhirnya Saridin marah dan membunuh Ki Jati. Kemudian Dewi Retno Jinoli menjadi istri Syekh Jangkung atau Saridin dan akhirnya diboyong ke desa Miyonopati. Demikianlah video mengenai karomah Saridin ini. Jika kalian suka, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.